Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga baik ya. Kemarin nih kita udah bahas tentang hardware dan software manusia. Udah paham semua pasti ya betapa canggihnya dan kerennya manusia itu. Sekarang kita mau bahas gimana sih cara pakai akal dalam Islam. Ini udah mulai masuk pembahasan yang sedikit berat ya teman-teman. Semoga lah ngerti ya. Aku cuma kasih yang sepemahaman aku doang. Pertama, kita mau bahas syarat atau rukun berpikir. Kata guru aku nih, materi ini diambil dari kitab Suratul Badihah. Kalau kitab ini khusus membahas teori berpikir. Yang guruku sampein ini cuma kulit-kulitnya aja sih. Kalau mau lebih dalam lagi bisa baca kitab itu. Tapi bisa mumet sih kalau nggak ada ustaz yang bantu jelasin. Sama kalau teman-teman pernah baca buku Habits dari Ustadz Felix, itu juga rujukannya dari kitab ini. Oke, mari kita bahas syarat berpikir. Syarat berpikir ini ada 4. 1. Informasi atau fakta yang terindra. Harus ada sesuatu dulu nih di hadapan kita supaya kita bisa berpikir, ya kan? Aku langsung kasih contoh aja ya supaya lebih gampang. Contohnya ini, pisang. Kemudian syarat kedua ada indra. Udah pada tahu kan indra kita ada berapa? Ada 6. Canda 6, 5 deng. Ada penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, dan pengecap. Menurut teman-teman, di antara 5 indra ini apa yang paling penting? Indra perasa. Biasalah, orang juga kadang kalau sakit makanan gak ada rasanya, tapi tetap bakal tahu kalau ini pisang. Gak bisa cium, gak bisa mencium maksudnya. Bahaya kalau itu gejala COVID kali. Kalau gak bisa mencium karena gak ada rasa sih lebih bahaya lagi ya. Hahaha. Gak bisa mencium mah tetap aja bakal tahu kalau ini pisang. Apa dong? Kalau nggak bisa melihat atau buta gimana cara taunya kalau ini pisang? Tinggal suruh raba aja sambil dikasih tahu kalau bentuknya kayak gini tuh namanya pisang. Atau suruh makan kalau rasanya kayak gini namanya pisang. Kalau orang tuli gimana cara kasih taunya? Suruh lihat, suruh pegang, suruh makan? Kalau gitu aja orang tuli nggak bakal tahu kalau ini tuh namanya pisang. Harus pakai bahasa isyarat dulu atau pakai tulisan braille buat kasih tahu kalau ini tuh namanya pisang, iya kan? Nah, kalau misalnya ada orang buta sama tuli gimana cara kasih taunya? Nah, lo disuruh baca, suruh makan. Mungkin rasanya dia bakal tahu kan masih ada indera pengecap, tapi cara ngasih taunya nih, ini tuh namanya pisang gimana? Gimana, hayo? Gak bakal bisa alias mustahil. Soalnya cara komunikasinya mau gimana? Mau pakai bahasa isyarat, dia kan gak bisa lihat. Gimana cara kasih taunya? Dia tuli. Cara komunikasinya gimana? Gak bisa, ngeblank. Makanya keajaiban dunia itu kalau ada orang yang bisa bertahan hidup dengan kondisi buta sekaligus tuli. Coba aja cari. Berarti pendengaran sama penglihatan penting banget dong. Iya, penting banget. Dan kerennya lagi, dalam Al-Quran surah ke-10, surah Yunus ayat 31, Allah bilang, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Pertama kali aku dengar guru aku jelasin ini, langsung merinding loh. Masya Allah banget. Aku merasa ya Allah, aku beruntung banget masih dikasih mata sama telinga yang masih bisa dipakai. Kalau enggak, gimana ya? Enggak bisa hidup kali. Terus kenapa kita mau sombong banget gitu ya sama Allah? Astagfirullah. Oke, next ya. Syarat ketiga ada otak. Harus ada otak ya supaya bisa berpikir. Tapi bukan otak doang, otaknya harus sehat. Kalau sakit gimana caranya berpikir, ya enggak sih? Kemudian yang syarat keempat ada informasi sebelumnya atau apa namanya sih?
maklumat sabikoh. Yang ini jarang banget kita tahu. Syarat berpikir juga harus ada ini. Gimana coba kita tahu kalau pisang itu kalau nggak ada kasih tahu sebelumnya? Atau gini deh, gimana kita tahu, bagaimana kita bisa bedakan kalau ini tuh warna hitam, ini tuh warna kuning? Siapa yang kasih tahu? Ya pasti jawabannya ibu kan, dia yang ngajarin kita dari kecil ya kan. Gimana coba kita mau belajar naik motor kalau motor aja nggak tahu itu apaan, ya nggak sih? Terus teman-teman pernah mikir nggak siapa kasih tahu ibu kita kalau ini tuh pisang? Pasti jawabannya ibunya ibu atau nenek. Terus siapa yang ngajarin nenek? Ya ibunya nenek. Terus siapa yang ngajarin ibunya nenek? Ya ibunya nenek. Gitu terus, gitu aja terus sampai habis. Nggak ada habisnya lah kalau itu. Tapi tahu nggak teman-teman, ini tuh udah ada kok jawabannya di Al-Quran. Dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 31, Allah berfirman, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Berarti bahasa itu ada satu ya. Kok bisa ya bahasa jadi banyak gini? Nah itu udah dijawab sama ustadz aku. Katanya sih pasti penasaran Anda. Nanti aja lah dijawabnya. Komen kalau mau dijawab atau enggak. Oke, lanjut. Jadi untuk bisa berpikir kita harus penuhi 4 syarat tadi. Kalau enggak, itu artinya kita sedang nebak-nebak, ngehalu, bawa perasaan, baper. Contoh, kamu nih lagi duduk-duduk misalnya depan rumah, terus ada temen lewat, kamu sapa dong, nah, terus ternyata temennya nggak noleh, langsung pergi aja. Terus kita bilang, sombong banget sih Tina. Kesimpulan sombong itu udah bener atau enggak? Syaratnya kan satu, ada fakta yang terindra, si Tina nih faktanya. Yang kedua ada indra, kita lihat si Tina lewat depan rumah ya kan. Yang ketiga ada otak memproses. Yang keempat informasi sebelumnya. Informasi sebelumnya kan kita lihat si Tina lewat depan rumah, kita sapa, terus si Tina gak noleh, langsung pergi aja. Masa kesimpulannya Tina sombong? Dari mana sih? Kalau lihat penjabarannya, kesimpulannya yang bisa diambil apa? Kesimpulannya Tina gak jawab panggilan elu itu. Kalau mikir sambil bawa perasaan mah jadinya gitu, suka nebak-nebak. Bisa aja kan si Tinanya emang lagi nggak mau noleh, atau dia nggak dengar, apapun alasannya. Faktanya cuma satu, si Tina nggak jawab panggilan. Dan itu yang banyak terjadi di sekitar kita. Kebanyakannya nebak-nebak, baper, halu, zon. Ini yang media lakukan sekarang. Orang-orang suka berpikirnya pakai perasaan atau gimana tanpa lihat fakta. Biasanya sering tergiring sama opini-opini. Inilah itulah, media baru bilang terduga, masyarakatnya udah panik duluan. Yang bener, yang lambenya panjang pasti bakal cerita sana sini. Lebih parah kalau ceritanya heboh, diheboh-hebohin, makin viral itu. Padahal Allah udah memperingatin kita dalam surah Yunus ayat 35. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan salah satu dari sekian banyak sifat orang muslim zaman dulu yang keren-keren ini tuh, mereka nggak bakal percaya berita kalau nggak di cross check terlebih dahulu kebenarannya. Keren nggak tuh? Nggak kayak kita ya sekarang ini. Dari keempat syarat tadi, adanya informasi sebelumnya atau maklumat sabiko ini yang paling mempengaruhi kritis atau tidaknya kita dalam menyimpulkan sesuatu. Contoh, ini ada burger. Orang yang informasinya sedikit tentang ini bakal bilang, oh ini burger untuk dimakan misalnya. Atau bahkan ada yang nggak tahu sama sekali ini makanan. Contohnya mungkin kalau ada teman-temannya punya buyut di kampung masih hidup, coba bawain burger, mungkin dia bakal bilang ini apa, bisa dimakan.
Atau beda lagi sama Kang Burger misalnya yang udah terbiasa bikin burger, bakal tahu oh burger tuh isinya ada roti, daging, sayur, keju, mayo, saus, terus di atasnya ada roti lagi. Naik level lagi, chef handal misalnya. Oh ini burger, bagusnya kalau tingkat kematangan dagingnya segini, pakai roti jenis ini, bumbunya pakai ini. Dia bakal bisa nyimpulkan lebih detail lagi dan seterusnya. Contoh lagi nih, gambar ini. Kalau teman-teman pecinta anime pasti tahu ini siapa. Yang nggak tahu ya biasa aja. Tapi serius, ini tuh salah satu anime favorit sih, judulnya Natsume Yujincho Roku. Cerita tentang remaja yang bisa lihat yokai. Yokai bahasa Indonesianya apa sih? Siluman, hantu. Itulah pokoknya. Ini ceritanya slice of life tentang kehidupan. Keren sih filmnya, rekomendasi banget sih. Film ini udah sampai season ke-7 loh. Kemarin awal 2021 rilis bulan Januari Februari kayaknya deh. Tapi aku baru nontonnya sampai season 6. Season 7 belum. Itu namanya maklumat sabiko aku bisa nyampein detailnya film Natsume. Kalau kalian yang nggak pernah nonton yang nggak bakal tahu gitu informasi sebelumnya. Dan hebatnya informasi ini yang bakal membentuk kepribadian kita. Kok bisa? Inilah hebatnya Islam, semua diajarkan. Ayo kita lihat ya. Informasi yang masuk ke otak bakal diproses oleh akal menjadi pemikiran dan akan dibenarkan oleh perasaan sehingga menjadi keyakinan. Proses ini dinamakan proses akliyah. Keyakinan akan menjadikan seseorang untuk bertindak dan tindakan yang dilakukan terus-menerus bakal jadi habits. Ini namanya proses nafsiyah. Habits ini yang akan membentuk kepribadian kita. Contoh sederhana aja ya, orang yang sering nonton film horor atau dengar cerita horor mungkin gak bakal takut sama hantu. Ya mungkin banget, mungkin bahkan parno. Ke toilet pengen ditemenin, lihat dengar suara dikit takut, kalau ada ruangan gelap takut. Dan itu sering banget terjadi sama cewek sih kebanyakan, karena informasi yang masuk seperti itu. Coba kita lihat video ini. Ini ceritanya di lapangan lagi muter musik TikTok. Anak-anak itu si anaknya tiba-tiba joget gitu. Kalau kita lihat sih lucu ya, tapi kalau dipikir sayang banget. Anak di masa-masa kemasan itu, the golden age, diisi dengan tontonan joget-jogetan. Diketahuin orang sekitar aja nggak malu, kasihan banget. Ini lagi kalau lihat foto-foto ini, kasihan gak sih sama masa depan bangsa kita? Aduh, kok berat banget sih, bakal dipegang sama mereka. Aduh, yang nyata banget kan, yang dulunya katanya suka baca komik Doraemon aja, yang sekarang memimpin negara, jadinya seperti apa? Kalian sendirilah yang bisa nyimpulin kayak gimana rasanya dipimpin oleh, ya itulah. Kalau yang diambil sebagai pengurus Wakanda orang-orang bodoh yang gak tahu malu. Aduh, ngegas lagi. Coba kita bandingkan ya sama Sultan Mehmet, atau nama viralnya sih Sultan Muhammad Al-Fatih. Masa kecil beliau itu gak ada tuh namanya joget-joget gak jelas kayak gitu. Beliau setiap harinya hanya ngisi otak dia dengan informasi-informasi bermanfaat, belajar, menuntut ilmu, bela diri. Hasilnya apa? Di umur 21 tahun beliau bisa menaklukkan Konstantinopel. Lah, kita di umur 21 tahun ngapain? Mungkin ada yang lagi masih sibuk pacaran, main game. Mungkin masih ada yang minum-minum. Masa depan yang suram. Astagfirullah. Aku pernah dengar nih di podcast, kalau misalnya dalam diri kita ada serigala putih yang mewakili kebaikan dan serigala hitam saling bertarung, mana yang bakal menang? Gak ada yang seri loh ya. Jawabannya tergantung serigala mana yang dikasih makan. Kalau misalnya kita lebih banyak menyerap informasi buruk, maka serigala hitam itu yang bakal tumbuh lebih besar dan akan mengalahkan serigala putih
Yang parahnya kalau tindakan buruk itu kita lakukan tiap hari sampai jadi habits kita, nggak tahu serigala hitam itu bakal jadi sebesar apa. Kalau kamu mau menghilangkan kebiasaan buruk itu juga bakal butuh proses lama. Nggak ada cara lain buat mengecilkan serigala hitam itu kecuali ya rehab. Jauhi semua yang men-trigger kita buat ngelakuin kebiasaan buruk tadi, dan timpa dengan kebiasaan baru yang lebih bermanfaat. Pokoknya buat serigalanya lapar. Dan itu butuh proses yang gak mudah. Dalam buku Habit saja, membangun kebiasaan baru itu cuma butuh 40 hari. Tapi buat menghilangkan kebiasaan lama butuh waktu minimal 1 tahun. Minimal. Itulah kenapa kita kadang tahu yang dilakukan itu buruk. Tahu banget yang dilakukan itu buruk, tapi tetap aja dilakuin. Karena apa? Ya karena ada habits itu tadi, dan itu nggak langsung besok bisa dihilangkan, butuh proses. Makanya Islam itu sangat menghargai proses. Allah lebih sayang orang yang berusaha bertaubat dari maksiatnya dibanding orang yang sudah taat dalam ibadah. Kalau ibadah mah, kalau udah dapat feel-nya, nggak ada beban lagi buat dilakuin, ya kan? Aku kadang suka kagum sama orang yang dulu maksiatnya abis-abisan dan mulai tinggalkan satu persatu kemaksiatan itu gak mudah banget buat dilakuin. Apalagi kalau udah ngerasain kenikmatan maksiat itu kayak gimana kan. Kalau dibilang sakit ya mungkin sakit, dibilang sulit ya sulit, tapi hebat sih, hebat banget. Lah, kok jadi curhat? Udah lah, sampai di sini dulu. Durasinya udah panjang banget kayaknya nih. Next, kita bahas cara pakai akal menurut Islam gimana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.